Bismillahirrahmanirrahim. Di sini udah pada masuk semua adik-adik? Masuk Zoom, coba dicek teman-temannya ya. Udah pada masuk Zoom semua apa belum? Ya udah ada Salsabila, udah ada Aji, Sahputra, Zakiah. Kayaknya udah pada masuk semua ya. Oke, kalau udah pada masuk semua, kita mulai aja mungkin ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, pada sehat pagi ini? Alhamdulillah sehat Ibu Guru. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harus selalu sehat ya semuanya. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya supaya semuanya dilancarkan gitu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, udah tahu belum nih, sekarang kita mau bahas apa? Mau bahas materi apa? Kira-kira kan kemarin sebelumnya, materi yang sebelumnya itu udah selesai kita bahas ya. Nah, sekarang kita masuk bab baru, yaitu sistem pencernaan atau sistem digesti. Oke, udah pada siap belajar kan ya? Buku tulisnya udah pada disiapin? Sudah Ibu Guru. Sudah Ibu. Oke, kalau gitu boleh kita mulai langsung ya. Nah, di sini metodenya seperti biasa, nanti Ibu siapkan PPT. PPT-nya itu tadi udah di-share di grup WhatsApp ya. Apakah ada yang bisa bantu untuk share screen di sini? Boleh Ibu Guru, sama saya saja. Boleh. Boleh, siap. Silakan Ajis. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih untuk Ajis udah mau bantu share screen ya. Oke, di sini kita akan bahas mengenai sistem pencernaan. Dari adik-adik di sini, apakah ada yang tahu gitu sedikitnya tentang sistem pencernaan? Apakah ada yang tahu? Atau nama lain dari sistem pencernaan gitu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira. Yang tahu boleh on mic ya. Silahkan. Saya Bu. Ya, boleh Sahputra apa? Ya Bu, jadi kalau menurut saya sistem pencernaan adalah suatu sistem yang mengelola di dalam tubuh yang berfungsi untuk pengelolaan pencernaan makanan. Oke. Atau biasa disebut sistem digesti Bu. Ya, siap. Benar banget ya apa yang tadi dikatakan oleh Saputra bahwa sistem pencernaan itu adalah salah satu sistem yang mengelola metabolisme di dalam tubuh kita atau biasa disebut dengan sistem digesti. Oke. Nah, supaya lebih jelas lagi nanti Ibu akan jelaskan gitu ya. Apa sih sebenarnya sistem pencernaan atau sistem digesti itu? Boleh next ya Ajis PPT-nya. Ya, oke, pengertian. Next lagi. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa sistem pencernaan atau yang biasa disebut dengan sistem digesti itu merupakan suatu sistem yang memproses di mana dalam hal ini memproses mengubah makanan dan menyerap sari-sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kayak gitu. Jadi sistem pencernaan ini nama lainnya adalah sistem digesti. Nah, oke, kita berlanjut ke proses pencernaan ya. Oke, next lagi slide-nya. Di mana di dalam proses pencernaan ini, sebelum kita membahas ke prosesnya, kita harus tahu dulu nih, apa aja sih organ yang berperan di dalam pencernaan itu. Nah, di sini ada mulut, kemudian ada kelenjar ludah, ada kerongkongan, kemudian ada hati, lambung, kemudian ada empedu, terus pankreas, ada usus kecil, kemudian di luar usus kecil itu ada usus besar, dan setelah usus besar, di akhir usus besar itu ada yang namanya rektum. Nah, jadi rektum ini merupakan salah satu bagian dari usus besar yang terletak di akhir usus besar gitu. Nah, yang terakhir ada organ pencernaan yaitu anus. Kayak gitu. Oke, next slide. Nah, kita bahas satu persatu ya di sini. Oke, organ yang pertama yaitu mulut. Nah, apa sih mulut itu? Kan kita semua pasti punya mulut ya. Jadi mulut itu merupakan salah satu atau merupakan organ pencernaan pertama karena makanan atau sumber nutrisi ini akan masuk lewat mulut, di mana
proses masuknya makanan ke dalam mulut itu bisa kita sebut dengan yang namanya ingesti. Nah, jadi ingesti itu terjadi di dalam mulut. Oke, adapun fungsi mulut ini adalah untuk menghancurkan makanan karena di dalam mulut ini terdapat gigi yang di dalamnya berfungsi untuk memecah kandungan dalam makanan dengan enzim yang ada pada air liur gitu. Jadi di dalam mulut juga nanti ada enzim. Nah, untuk enzim-enzim yang bekerja, jadi enzim-enzim di dalam mulut itu bekerja satu sama lain untuk memecah kandungan yang ada di dalam makanan gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada organ kerongkongan atau biasa disebut dengan esofagus ya. Jadi esofagus ini merupakan suatu saluran penghubung. Di sini bisa dilihat ya teman-teman gambarnya bahwa esofagus atau kerongkongan ini bentuknya seperti saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, di mana pada saluran ini tidak terjadi proses pencernaan. Dan yang terjadi di kerongkongan ini adalah gerakan peristaltik, yaitu di mana gerakan peristaltik ini merupakan suatu gerakan mendorong makanan dari mulut menuju ke lambung gitu. Selanjutnya ada organ hati. Nah, apa sih fungsi hati pada manusia? Nah, jadi fungsi hati pada manusia itu adalah salah satunya untuk memainkan peran utama di dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Nah, adapun dalam proses pencernaan lemak, nah sel-sel hati ini nantinya akan memecah lemak dan menghasilkan energi. Jadi salah satu fungsi hati ini adalah salah satunya untuk menghasilkan energi gitu. Dan perlu diketahui juga di sini bahwa sel-sel pada hati juga dapat melepaskan sekitar 800 sampai 1000 mililiter empedu per harinya. Sangat banyak sekali ya adik-adik ya. Jadi dalam proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat, hati ini berfungsi untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Nah, di mana jika kadar gula darahnya itu meningkat, hati itu akan menyaring gula darah yang dipasok oleh pembuluh vena dalam hati dan menyimpannya dalam bentuk glikogen. Nah, jadi hati ini berfungsi untuk memecah lemak dan nantinya akan menghasilkan energi. Nah, energi itu yang nantinya akan disimpan dalam bentuk glikogen gitu. Selanjutnya, di sini ada organ namanya organ empedu ya. Nah, jadi di dalam empedu ini ada yang namanya asam. Jadi asam ini memiliki pH dengan di mana pH pada empedu ini atau asam pada empedu ini membantu optimalisasi kerja fungsi kerja enzim pencernaan dengan cara menetralisir sifat asam dan menciptakan kondisi basa yang membuat kerja enzim pencernaan lebih optimal gitu. Jadi asam pada empedu ini berfungsi untuk menciptakan kondisi basa di mana nantinya akan mengoptimalkan kerja enzim pada sistem pencernaan kayak gitu. Oke, boleh next. Nah, organ selanjutnya di sini ada pankreas. Itu fungsi pankreas itu dalam sistem pencernaan dan sistem metabolisme itu sangat penting ya. Jadi selain dapat memproduksi hormon, pankreas juga memiliki fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Gitu. Jadi pankreas ini sangat berperan dalam sistem pencernaan dan juga sistem metabolisme tubuh gitu. Selanjutnya, nah di sini ada lambung. Jadi lambung ini bisa dilihat ya gambarnya di sebelah kanan, bahwa lambung ini adalah organ yang berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Nah, enzim ini nantinya akan dilanjutkan, enzim ini yang nantinya akan mengedarkan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang sederhana yang nantinya dapat digunakan dalam metabolisme tubuh manusia kayak gitu. Nah, adapun untuk nanti enzim apa aja sih yang bekerja di dalam lambung, terus enzim apa aja yang bekerja di dalam pankreas, di dalam mulut, nah nanti akan dibahas di slide-slide berikutnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, organ selanjutnya di sini ada usus halus. Nah, usus halus ini yang ada di dalam ya, di dalamnya kalau yang di luarnya itu namanya usus besar. Jadi usus halus ini merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan
di mana fungsinya itu untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh kita gitu. Jadi intinya usus halus ini berfungsi dalam proses penyerapan atau dalam proses absorpsi ya. Nah, nutrisi ini nantinya akan digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan gitu. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada usus besar ya. Kalau usus besar itu yang bagian luarnya, kalau bagian dalamnya itu tadi usus halus, sedangkan yang bagian luarnya di sini di gambar sini itu adalah usus besar. Jadi usus besar ini adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Nah, organ ini memiliki beragam fungsi, yaitu seperti untuk penyerapan cairan dan vitamin, kemudian untuk berfungsi juga dalam memproduksi antibodi, kemudian berfungsi dalam mencegah infeksi, serta berfungsi juga dalam membentuk tinja, gitu, yang nantinya tinja ini akan disalurkan ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, bagian terakhir nih, organ terakhir dari sistem reproduksi yaitu anus. Yang paling akhir ya di sini bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Jadi anus ini adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Nah, tempat ini adalah tujuan akhir dari proses pencernaan makanan pada manusia, di mana di bagian ini itu terdiri dari otot dasar panggul dan dua sphincter anal atau otot internal dan eksternal. Nah, nantinya lapisan anus itu dikhususkan untuk mendeteksi isi rektal atau mendeteksi isi yang ada pada rektum gitu, yang nantinya di mana anus ini merupakan sebagai tempat defekasi atau sebagai tempat pengeluaran zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh seperti itu. Oke, selanjutnya nah di sini setelah tadi kita membahas mengenai organ-organ pencernaan ya yang berperan di dalam sistem pencernaan atau sistem digesti, nah di bagian yang ketiga ini kita akan membahas enzim-enzim pencernaan gitu. Oke, boleh next selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat ya ada berbagai macam jenis enzim pencernaan di tubuh kita, di mana organ-organ yang mengeluarkan enzim ini terdiri dari kelenjar air liur, kemudian lambung, pankreas, dan usus halus. Nah, di sini bisa dilihat ya, bisa dibaca oleh adik-adik bahwa setiap organ itu mengeluarkan enzim-enzim yang berbeda dan tentunya fungsi enzim tersebut masing-masing berbeda pula gitu. Yang pertama di sini ada kelenjar air liur. Nah, enzim yang dikeluarkan dari organ kelenjar air liur ini ada dua, yaitu ada enzim petialin atau ada satu kalau di sini. Yang dua itu di lambung. Kalau di kelenjar air liur ini hanya yang dikeluarkan itu hanya enzim petialin atau enzim amilase saja. Nah, apa sih fungsi dari enzim petialin? Nah, di sini fungsi dari enzim petialin atau enzim amilase yaitu untuk mencerna amilum menjadi maltose. Oke, selanjutnya pada organ lambung. Nah, jenis enzim pencernaan yang dikeluarkan pada organ lambung, di sini ada pepsin, di mana pepsin ini nantinya akan berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton gitu. Kemudian yang renin ini berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Nah, selanjutnya di pankreas juga masih banyak tuh enzim-enzim pencernaan yang bekerja di sana. Nah, di antaranya yaitu ada tripsin, kemudian ada lipase pankreas, amilase pankreas, dan juga karbohidrat pankreas. Nah, di sini ada dua amilase ya. Kalau di kelenjar air liur itu ada amilase air liur, yaitu berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltose. Kemudian di pankreas ini ada yang namanya amilase pankreas, yaitu amilase yang dikeluarkan dari organ pankreas. Nah, fungsinya berbeda dari amilase yang dikeluarkan dari kelenjar air liur, di mana kalau di pankreas itu dia berfungsi mengubah amilum menjadi disakarida gitu. Nah, untuk enzim-enzim lainnya dari pankreas nanti adik-adik bisa baca sendiri ya gitu di PPT, nanti ibu share di di grup. Oke. Nah, sekarang dari organ yang keempat yaitu ada usus halus. Di mana di usus halus ini
enzim pencernaan yang dikeluarkan itu ada maltase, kemudian laktase. Nah, maltase ini berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Nah, mungkin cara menghafalkannya juga lebih mudah ya kalau yang di usus halus ini karena gitu. Dari kata-katanya itu cukup mudah dihafal, di mana maltase itu berarti mengubah maltose menjadi glukosa. Terus kalau laktase berarti artinya ini mengubah laktosa menjadi glukosa atau galaktosa, kayak gitu. Terus di sini ada enzim enterokinase, di mana enterokinase ini berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Nah, terus ada juga enzim lipase, peptidase, dan juga sukrase. Nah, enzim sukrase ini berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan juga glukosa. Nah, di mana nanti semua enzim-enzim ini mereka akan bekerja sama di dalam tubuh kita untuk membantu dalam proses metabolisme dan juga proses sistem pencernaan dalam tubuh kita, khususnya yaitu pada saat penyerapan. Kayak gitu. Selanjutnya, kita sekarang lanjut ke mekanisme pencernaan ya adik-adik. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai enzim-enzim yang bekerja di dalam sistem pencernaan, nah di slide sini kita akan membahas mengenai mekanisme pencernaan, di mana di dalam mekanisme pencernaan ini nantinya akan terbagi menjadi beberapa proses gitu. Jadi tidak hanya digesti, tapi si sistem digesti atau sistem pencernaan ini nantinya dibantu oleh sistem-sistem lain gitu untuk mempermudah proses metabolismenya nanti. Oke, selanjutnya di slide berikutnya, Ajis. Next. Nah, bisa dilihat di sini ya, teman-teman, adik-adik, bahwa di dalam mekanisme pencernaan ini terbagi menjadi beberapa proses, yaitu yang pertama ada ingesti, kemudian digesti, absorpsi, dan juga defekasi. Oke, ini tipe ya, mungkin bukan defekasi, Ibu salah ketik, harusnya defekasi, bukan defokasi. Nah, oke, untuk ingesti. Nah, ingesti tadi kan Ibu udah menyinggung sedikit ya terkait ingesti itu di bagian organ mulut. Nah, masih ada yang ingat nggak apa itu ingesti? Yang ingat boleh speak up ya. Oke, kalau nggak ada yang on mic, ya mungkin Nur Hidayati Fauzia masih ingat itu apa ingesti? Apa itu ingesti? Oh, ingat Ibu, ingesti itu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Begitu Nah, bukan Ibu? Ya, betul banget. Terima kasih, Nur Hidayati Fauzia, udah menjawab bahwa ingesti itu tadi benar banget ya, teman-teman. Ada apa yang dikatakan oleh Nur Hidayati Fauzia, bahwa ingesti itu merupakan proses awal terjadinya sistem pencernaan, yaitu di mana ingesti ini terjadi di dalam mulut, di mana arti dari ingesti itu adalah proses masuknya makanan ke dalam mulut gitu. Nah, setelah ingesti, di sini barulah terjadi proses digesti atau proses sistem pencernaan, proses pencernaan di mana proses digesti ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang secara kimiawi, kemudian ada yang secara mekanik. Kalau yang secara bedanya apa antara kedua mekanisme tersebut, di mana kalau mekanisme digesti secara kimiawi itu dibantu oleh enzim-enzim. Selanjutnya ini ada barulah masuk ke sistem digesti atau proses digesti, di mana di proses digesti ini seperti yang dibahas dalam PPT ini ya, bahwa proses digesti ini merupakan proses pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, di mana proses digesti ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang secara mekanik dan juga ada yang secara kimiawi. Nah, untuk yang secara mekanik itu dibantu oleh organ gigi, di mana pada bagian mulut ini terdapat gigi, di mana nanti di dalamnya itu dibantu oleh suatu gerakan, yaitu namanya gerakan peristaltik atau dorongan gitu. Untuk apa? Yaitu untuk memecah makanan yang sudah diproses melalui ingesti tadi. Nah, sedangkan secara kimiawi, proses digesti secara kimiawi itu umumnya terjadi dibantu oleh enzim-enzim yang bekerja ya, di mana enzimnya itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu ya di slide-slide sebelumnya, seperti itu.
Nah, kemudian setelah makanan dicerna, makanan tersebut kemudian masuk ke proses berikutnya, yaitu proses absorpsi, di mana proses absorpsi ini merupakan suatu proses penyerapan, penyerapan eh, penyerapan makanan oleh tubuh. Kan tadi di digesti itu makanan sudah dipecah ya, nutrisi sudah dipecah menjadi mikronutrien, di mana setelah dipecah menjadi mikronutrien dengan bantuan enzim, kemudian makanan tersebut, nutrisi tersebut diserap tuh oleh tubuh dengan yang namanya proses absorpsi, melalui proses absorpsi, di mana proses absorpsi ini nanti terjadi di dalam organ usus halus gitu. Kemudian setelah melalui proses absorpsi atau setelah melalui proses pencernaan, nah nutrisi tersebut, nah di dalam sistem pencernaan ini ada proses yang terakhir, yaitu namanya proses defekasi. Nah, di dalam proses defekasi ini merupakan suatu proses yang suatu proses keluarnya zat-zat sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jadi perlu diketahui ya oleh adik-adik bahwa di dalam suatu sistem pencernaan ini tidak semuanya nutrisi itu atau makanan itu dapat dicerna oleh tubuh, tapi ada juga yang harus dibuang, ada juga zat-zat sisa yang harus dibuang, di mana zat-zat sisa tersebut nantinya akan dibuang melalui proses defekasi. Itu. Nah, zat sisa tersebut yang biasa kita kenal dengan feses ya, di mana feses itu merupakan zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, yang nantinya keluar melalui proses defekasi. Nah, keluarnya itu nanti melalui organ anus seperti itu. Nah, jadi pada intinya kita harus ingat ya bahwa di dalam mekanisme ini terjadi 4 proses, yaitu ada ingesti, digesti, atau pencernaan, kemudian absorpsi atau penyerapan, dan yang terakhir adalah defekasi, proses pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir, sekarang kita akan membahas mengenai gangguan pencernaan. Nah, di dalam sebenarnya gangguan pencernaan ini banyak sekali gitu ya, banyak sekali jenisnya, banyak sekali penyakitnya gitu. Tapi yang akan Ibu bahas di sini hanya 3, yaitu ada yang namanya, bentar di zoom dulu. Ada yang namanya, yang pertama itu ada yang namanya GERD. GERD itu adalah sejenis reflux asam, di mana GERD ini ditandai terjadi ketika asam lambung pada empedu, ketika asam lambung atau empedu itu mengalir kembali ke kerongkongan. Jadi dalam proses pencernaan itu kan ada yang namanya asam lambung. Nah, pada anomali pada reflux asam ini terjadi ketika asam lambung yang tadinya udah masuk ke dalam tubuh kita kemudian kembali keluar gitu, mengalir ke kerongkongan. Nah, itu akan menyebabkan yang namanya reflux asam atau gejalanya itu nanti akan ada rasa asam pada mulut kita gitu. Sehingga nanti outputnya itu akan menyebabkan mulas dan gejala tidak nyaman lainnya. Seperti itu. Itu namanya GERD atau reflux asam. Oke, selanjutnya ini sistem gangguan pencernaan yang berikutnya di sini ada diare. Mungkin adik-adik di sini juga udah pernah kayaknya ya mengalami diare. Ada yang udah pernah mengalami diare? Nah, Ibu. Oh, pernah. Karena apa itu sih ya? Seblak. Nah, karena seblak. Astagfirullahaladzim. Makanya Pedas. jangan terlalu terus siapa makan seblak pedas-pedasnya. Itu jadi seblak kalau misalnya terlalu banyak makan pedas itu akan menyebabkan diare gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, kayak kita bahas nih sekarang. Apa sih itu diare? Jadi diare itu adalah suatu penyakit gangguan pencernaan di mana artinya pencernaan kita itu sedang mengalami masalah. Nah, nanti efek samping atau gejala yang ditimbulkannya yaitu kita menjadi terlalu sering membuang air besar atau BAB gitu. Nah, organ yang bermasalah ketika kita mengalami diare itu yaitu pada lambung. Jadi lambung kita ketika mengalami diare itu bermasalah gitu. Sehingga nanti dapat menyebabkan buang air besar yang terlalu berlebihan.
Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu ada konstipasi. Nah, konstipasi ini merupakan kalau nama umumnya atau nama yang biasa kita kenal itu adalah sembelit. Nah, konstipasi ini nama lain dari sembelit. Jadi, sembelit ini adalah suatu kondisi di mana kita itu sulit buang air besar, seperti tidak bisa buang air besar sama sekali, atau tidak sampai tuntas. Jadi, kondisi di mana kita sulit untuk buang air besar, sulit untuk membuang feses gitu. Berarti ini terjadi pada proses defekasi ya, defekasinya itu nggak lancar. Nah, itu adalah namanya sembelit atau konstipasi. Nah, konstipasi atau sembelit ini paling sering terjadi karena tinja atau feses itu bergerak terlalu lambat melalui saluran pencernaan atau tidak bisa dikeluarkan secara efektif, sehingga nantinya menyebabkan feses itu menjadi keras dan kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Seperti itu. Nah, itu adalah gangguan pencernaan ini adalah salah satu bahasan yang terakhir ya yang kita bahas. Gitu sampai sini. Apakah dapat dipahami adik-adik? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan ya yang mau bertanya boleh on mic atau ada yang mau menanggapi gitu. Kita di sini ngobrol aja. Karena kan materi sudah selesai, jadi masuk ke sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Ibu, aku mau bertanya, Bu. Boleh banget Salsabilah. Apa tuh yang mau ditanyakan? Jadi tuh, kenapa kalau kita kebanyakan jajan ciki tuh, Bu? Sama jajan seblak tuh, Bu. Nah, itu tuh kenapa jadinya batuk sama bisa pusing, Bu. Kayak gitu. Kayak yang tadi Saputra bilang tuh kan, katanya kalau banyak makan seblak kan bisa diare. Nah, itu tuh kenapa? Jajan ciki juga kenapa? Kayak gitu. Oke, terima kasih Salsabila untuk pertanyaannya. Jadi ini bertanya sekaligus curhat mungkin ya, jadi sesuai pengalaman pribadi. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya itu kenapa sih ketika kita mengkonsumsi ciki, ya makan ciki itu bisa menyebabkan batuk gitu. Nah, ya jadi perlu diketahui bahwasanya, Ibu langsung jawab nih ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya di dalam ciki itu mengandung suatu senyawa yang kurang baik jika dikonsumsi oleh tubuh kalau misalnya dikonsumsi berlebihan gitu. Nah, senyawanya apa sih? Namanya itu MSG gitu. Mungkin pernah dengar ya teman-teman MSG. Jadi MSG ini salah satu senyawa yang terkandung pada micin gitu. Jadi kan ciki itu di dalamnya banyak mengandung micin, di mana di micin itu mengandung senyawa yang jika dikonsumsi terlalu berlebihan oleh tubuh itu tidak baik, yaitu nama senyawanya adalah MSG gitu. Ada yang tahu MSG itu apa? Oke, jadi MSG itu ada singkatannya, tapi Ibu lupa sebentar ya. Izin menjawab, Bu. Ya, boleh. MSG itu singkatannya monosodium glutamat. Oke, terima kasih Zakia sudah membantu. Benar banget. MSG itu adalah monosodium glutamat. Nah, di mana ketika kita mengonsumsi ciki yang berlebihan, itu akan mengakibatkan MSG di dalam MSG itu kan ada yang namanya asam glutamat gitu ya. Nah, ketika kita mengkonsumsi ciki yang berlebihan itu maka asam glutamat yang ada di tubuh kita itu meningkat. Nah, nanti efek samping dari asam glutamat yang meningkat itu adalah dapat menimbulkan batuk-batuk, kemudian sakit tenggorokan seperti itu. Jadi akan ada masalah di dalam tenggorokan atau kerongkongan kita seperti itu. Dapat dipahami, Salsabila? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga. Oke, untuk penanya selanjutnya dipersilahkan. Apa ada yang mau ditanyain lagi? Ibu Putri izin bertanya. Boleh, Putri, silahkan. Kan tadi udah dijelasin ya sama Ibu, di dalam sistem pencernaan itu kan terdapat banyak organ pencernaan
yang di dalam prosesnya itu dibantu oleh enzim. Nah, apa aja sih Bu fungsi enzim secara umum itu dalam proses pencernaan? Terima kasih. Oke, terima kasih Putri untuk pertanyaannya. Bagus banget ya pertanyaan Putri, ini sangat relevan dengan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan gitu. Dimana terkait enzim ya. Nah, tadi benar banget enzim itu merupakan salah satu komponen yang sangat berperan di dalam metabolisme kita, khususnya dalam sistem pencernaan. Nah, tadi Putri nanya apa sih fungsi enzim secara umum? Gitu. Jadi fungsi enzim ini secara umum dia nanti masing-masing enzim yang dikeluarkan oleh organ tubuh kita, baik itu dari lambung, kemudian pankreas, kelenjar liur, itu nanti mereka masing-masing enzim itu bekerja sama untuk membantu memaksimalkan proses pencernaan, khususnya yaitu dalam proses penyerapan gitu. Jadi enzim ini secara umum berfungsi dalam memecah makanan atau memecah nutrisi yang sudah kita makan, yang sudah ada dalam tubuh kita, yang berasal dari makanan yang kita makan, nanti nutrisi tersebut dipecah dengan bantuan enzim, di mana nanti dipecah menjadi molekul-molekul nutrisi yang lebih kecil atau disebut juga dengan mikronutrien. Nah, tujuannya untuk apa? Dipecahnya nutrisi tersebut. Jadi tujuannya itu untuk supaya nutrisi yang telah ada dalam tubuh kita itu bisa diserap dan diedarkan melalui darah ke dalam seluruh sel-sel yang ada di tubuh kita, seperti itu. Jadi intinya enzim ini berfungsi dalam proses penyerapan, gitu. Apakah dapat dipahami, Putri? Sudah Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, sama-sama. Terima kasih juga, Putri. Nah, sekarang berhubung waktunya sebentar lagi ya, jadi Ibu coba membuka satu penanya terakhir deh. Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang masih kepo gitu terkait sistem pencernaan? Silahkan dipertanyakan. Saya, Bu. Oke, boleh. Untuk Ade Zakia, mau nanya apa? Ya, Bu. Zakia izin bertanya. Kan kalau mayoritas masyarakat Indonesia itu kan sangat menyukai makanan pedas. Dan tentu teman-teman juga hampir menyukai makanan pedas. Nah, seluruh jenis masakan khas Nusantara ini yang menggunakan cabai bahan utamanya sebagai bumbu utama ya. Tentu rasanya sangat nikmat, kemudian menggugah selera dan membuat selera makanan itu tambah meningkat. Tapi di sisi lain, makanan pedas juga kerap menyebabkan sakit perut gitu, Bu. Adapun pertanyaannya, kenapa makanan pedas itu bikin sakit perut ya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Zakia untuk pertanyaannya, sangat bagus ya. Tadi yang Zakia tanyakan yaitu kenapa sih makanan pedas itu bikin sakit perut gitu ya. Gitu. Jadi Ibu langsung menjawab ya. Jadi di dalam makanan pedas itu kan pasti ada yang namanya cabai gitu ya. Baik cabai rawit atau cabai merah itu pasti ada yang itu adalah bahan yang membuat makanan itu pedas. Nah, di mana di dalam cabai itu baik itu cabai rawit maupun cabai merah itu di dalamnya ada suatu ada suatu senyawa gitu, sama seperti tadi. Kalau tadi kan itu senyawa di dalam micin MSG. Nah, sekarang senyawa yang ada pada cabai, di mana di dalam cabai ini ada suatu senyawa yang namanya itu senyawa capsaicin. Gitu. Ingat ya, nama senyawanya itu senyawa capsaicin. Nah, di mana senyawa capsaicin ini apabila dikonsumsi berlebihan oleh tubuh kita, itu akan menyebabkan iritasi pada lambung kita gitu. Tapi tergantung kondisi lambung kita juga gitu. Kita harus tahu kondisi lambung kita ketika lambung kita memang bermasalah gitu, dari sananya memang sudah bermasalah. Ketika capsaicin itu dikonsumsi sedikit pun itu sudah langsung bisa menyebabkan iritasi lambung gitu. Jadi kita harus aware sama kondisi lambung kita seperti apa gitu. Kalau misalnya lambung kita memang bermasalah, maka capsaicinnya itu maka kita nggak boleh mengonsumsi cabai terlalu berlebihan, karena capsaicin pada cabai itu meningkatkan iritasi pada lambung, dapat menyebabkan iritasi pada lambung seperti itu. Nah, di mana iritasi pada lambung ini juga nantinya akan mengakibatkan dapat mengakibatkan penyakit yang cukup serius, yaitu nama penyakitnya adalah
dispepsia fungsional gitu. Di sini ada yang tahu dispepsia fungsional atau itu apa? Atau ada yang pernah mendengar? Oke, karena mungkin cukup asing ya kalau dispepsia fungsional. Nah, jadi dispepsia fungsional ini merupakan salah satu kelainan yang yang menyebabkan iritasi pada lambung, di mana saluran pencernaan yang terganggu di dalam dispepsia fungsional ini adalah saluran pencernaan bagian atas, yaitu seperti lambung. Nah, di mana nanti ketika orang tersebut mengalami dispepsia fungsional yang akan menjadi gejalanya atau gejala yang akan dirasakan yaitu seperti mual, kemudian sakit perut seperti itu. Itu namanya dispepsia fungsional. Kayak gitu, Zakia. Baik, Ibu. Namun sebelumnya Zakia izin bertanya kembali. Jadi apakah ketika kita memakan makanan pedas itu dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh, Bu? Ya tentunya sangat berbahaya ya, kan tadi saya juga sudah singgung sedikit gitu. Karena di dalam makanan pedas itu terkandung yang namanya cabai. Nah, di dalam cabai itu ada namanya capsaicin, di mana capsaicin itu ketika dikonsumsi berlebihan akan mengakibatkan iritasi pada lambung. Nah, berarti otomatis ketika kita makan makanan pedas itu kalau misalnya berlebihan ya, kalau misalnya secukupnya sih enggak. Kalau misalnya berlebihan itu pasti akan berbahaya. Kayak itu kenapa? Karena kalau terlalu berlebihan kita mengkonsumsi pedas, itu nantinya dan juga ketika nanti misalnya dibiarkan saja, itu akan menyebabkan lambung kita itu mengalami perdarahan. Dan bukan hanya iritasi lagi, tapi mengalami perdarahan. Dan bahkan bisa menyebabkan lambung itu tidak berfungsi seperti semestinya, kayak gitu. Kayak gitu, Zakia. Jadi intinya untuk adik-adik di sini, jangan terlalu banyak mengkonsumsi pedas ya, supaya lambung kita tetap terjaga. Apakah dapat dipahami, Zakia? Baik, Ibu. Alhamdulillah mudah dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Siap, sama-sama, Zakia. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Mungkin dicukupkan ya, karena tadi juga Ibu udah bilang bahwa kita terbatas banget ini waktunya gitu. Mungkin nanti di luar Zoom atau di luar forum ini nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi terkait sistem pencernaan. Nah, untuk sekarang karena waktunya sudah terbatas, sangat terbatas, Ibu cukupkan ya. Jadi intinya ketika kita sudah belajar terkait sistem pencernaan, kita tidak boleh hanya cukup tahu aja, tapi juga harus aware gitu. Sama organ pencernaan kita harus dijaga supaya apa? Supaya tidak mengalami gangguan-gangguan pencernaan yang sudah tadi Ibu sebutkan, seperti itu. Oke. Mungkin sudah dicukupkan ya, adik-adik. Terima kasih. Dan terima kasih juga tadi untuk Ajit yang sudah bantu share screen. Nah, setelah ini mungkin sebelum diakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kami bahas kali ini dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Sebelum diakhiri berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Sama-sama, Boleh Ibu. lift ya? Banyak, Ibu. Sama-sama. Oke.